Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-34. Dan ingatlah ketika kami berfirman atau berkata lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian semuanya, li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka lalu mereka sujud semuanya, illa iblis, tetapi iblis tidak. Aba, dia enggan, wastakbara, dan dia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Judul kajian kita malam hari ini adalah sombong. Untuk itu, mari kita pahami apa itu sombong. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis itu nomor 91, bunyinya begini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, orang yang ada di hatinya misqal zarrah, terdapat seberat kesombongan, seberat zarrah, seberat biji sawi kesombongan di hatinya. Qala rajulun, lalu ada yang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thabuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Bagaimana dengan orang yang suka memakai baju yang bagus dan sandal yang bagus? Kata beliau menjawab, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu jamil, Allah itu indah. Yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Al-kibru batrul haqq, sombong itu adalah batru, menolak, menentang kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan, melecehkan, memandang rendah orang lain. Ini yang sombong. Bukan pakaian, bukan baju, bukan sandal, bukan aksesoris. Kata Nabi, al-kibru batrul haq, sombong itu adalah menolak kebenaran, dan gamtun nas, melecehkan, meremehkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 19. Mari kita pahami. Hadis ini pertama menjelaskan kepada kita
tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya kesombongan walaupun seberat biji sawi. Tidak masuk surga ini dipahami oleh ulama tidak bisa langsung masuk surga. Sebelum diproses atau tertahan terlebih dulu sampai saat nanti Allah mengizinkan dia masuk surga. Bisa jadi masuk neraka dulu, bisa jadi tidak. Yang penting dia tidak bisa masuk surga langsung, karena surga tidak layak, tidak pantas, tidak patut untuk orang yang sombong. Iblis kesombongannya lah yang mengeluarkannya dari surga. Ya, iblis karena dia aba enggan, tidak patuh, tidak taat, istakbara, menyombongkan diri. Maka oleh sebab itu dia diusir keluar. Dan dia mendapat laknat, terusir dari surga dan terlaknat. Itu makanya iblis disebut dengan laknatullah. Iblis yang mendapat laknat Allah, mendapat laknat Allah, murka dan kutu Allah, tidak mendapat rahmat. Jangankan masuk surga, yang dalam surga pun keluar karena sombong. Kalau sombong itu ada di dalam hati seorang seberat biji zarah, bahkan ibadah orang yang sombong pun tertolak. Orang yang menyeret kainnya atau melabuhkan kainnya, yang populer disebut dengan isbal. Isbal, kain berlebih daripada mata kaki. Bagi orang Arab dulu, memang kain itu, orang-orang yang mewah-mewah mereka, orang kaya mereka, petinggi-petinggi mereka suka melabuhkan kain, melewati batas mata kaki, bahkan akan terseret, menyapu-nyapu tanah atau lantai. Itu menunjukkan kelebihan kesombongan mereka. Sementara orang susah, orang payah. Nah, dikatakan siapa yang menyeret, melabuhkan kainnya ketika salat tidak terima. Kita tidak membicarakan masalah celana pendek atau kain di atas mata kaki, kita tidak bicarakan itu. Tapi yang kita bicarakan sombongnya. Karena kesombongannya, dia bawa kesombongan itu dalam salat dengan cara melabuhkan kain, melewati batas kaki, karena merasa lebih daripada orang lain. Karena kita punya atribut, punya aksesoris, punya pangkat-pangkat, di bawah salat masih terbawa rasa itu ke salat. Kalau dulu orang-orang Arab jahiliyah memakai pakaian itu satu kebanggaan, pakaiannya menjelo-jelo menyapu lantai. Sementara orang miskin saja bercawat. Ada suku Mudar namanya bercawat saja, yang perlu saya tutup. Nah, miskin. Sementara orang-orang mereka yang orang-orang macik, toko-toko, orang kaya mereka menampakkan kesombongannya dengan melalui pakaian kesombongan namanya. Dibawa pakaian kesombongan itu salat, masih ada rasa sombong, tidak terima salat. Hampir sama dengan orang yang memakai atribut-atribut, segala macam atribut, ada rasa tinggi, rasa lebih, rasa hebat daripada orang lain. Salat itu untuk merendahkan diri. Ya, salat untuk beribadah, berubudiyah, puncaknya sujud.
Bahkan anggota badan kita yang paling tinggi sekalipun, kepala, malah dicecahkan ke tempat yang biasa diinjak-injak. Kan anggota badan kita yang terhormat ikut katih, wah. Cacahan ke lantai. Sampai yang biasa dipijak. Kadang-kadang kumuh lantai. Di zaman Nabi langsung ke tanah. Jarang yang pakai lapiak. Salah itu mendidik kita untuk tawadhu, merendah diri kepada pencipta. Tidak layak kita masih sombong dalam salat. Yang kita bicarakan tadi bukan isbal musbilnya, bukan hukumnya. Yang kita bicarakan tadi sombong. Sebab ada hadis yang mengaitkan dengan khuyala, kesombongan. Karena kesombongannya dibawanya pakaian mode itu ke salat dan diterima. Jadi siapa yang ada di hatinya rasa sombong, apapun penyebab dia sombong, apapun latar belakangnya sombong, tidak layak, tidak pantas untuk masuk surga langsung. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar sawi kesombongan. Lalu ada yang berkata pada Nabi, ada orang yang suka pakaiannya bagus, sendalnya atau sepatunya bagus, dibawa kini kendaraannya bagus, tasnya bagus, jaketnya bagus. Batu Rasulullah. Rupanya sahabat yang bertanya, kau menganggap nan sombong kau pakaian jancak yang mewah. Kata beliau menjawab, Allah itu indah, jamil, suka kepada jamal, suka kepada keindahan. Nampakkan nikmat itu. Yang penting jangan sombong itu kan. Dan kata beliau, al-kibru yang sombong itu batrul haq, menolak, menentang, tidak mau menerima kebenaran. Dia sombong. Secara vertikal, secara horizontal, gamtun nas, melecehkan, meremehkan, menyepelekan orang lain. Jadi sombong ke atas, menolak kebenaran. Sombong ke samping, meremehkan, melecehkan dengan segala macam halnya. Yang penting menganggap orang rendah. Itu yang sombong, bukan pakaiannya, bukan aksesorisnya, tapi kesombongan itu adalah ketika dia menolak kebenaran nyata. Nah, iblis sombong dia. Di mana tak sombong iblis? Tidak muanya menerima titah Allah, menggadangnya aba was takbara. Kalau aba itu basuh kamarnya tidak den itu soalnya. Malih den. Ada lo susulah. Kenapa? Nampak apanya? Penentangnya. Illa iblis aba, dia enggan, tidak mau. Diperintah oleh Allah untuk mengakui kelebihan Adam, menghormati Adam, memuliakan Adam. Ia memerintah tuh, walaupun Allah merintah, tapi dia sikapnya sombong. Aba atau non aba. Cuma dia terjemahnya aba aku enggan, enggak lamah bunyi. Boleh pakai orang bahasa Minang, enggak den. Malih den. Ada lo yang sesuruhnya. Siang, itu enggak terbecau. Nampak kesombongannya. Karena dia merasa lebih, merasa tinggi, merasa hebat, merasa tua daripada Adam. Berani dia menolak perintah Allah, penciptanya.
dan istakbara dia. Istakbara membesarkan diri, menyombongkan diri, atau menganggap diri besar. Nah, ketika kapan saja orang menolak kebenaran, menentang kebenaran, enggan untuk menerima kebenaran, yang kebenaran itu sudah pasti benar disampaikan. Ketika ayat-ayat disampaikan, hadis-hadis disampaikan, kebenaran sampai ditolaknya, ketika itu dia berarti sombong. Bukan menolak kata manusia, kata guru begitulah. Tapi dalam firman Allah, kebenaran kan firman Allah, tidak boleh tolak. Itu satu yang sombong. Kalau orang menyampaikan kepada kita, dah jale-jale batu, ala jale-jale bana, masih ditolaknya, cari alasan dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, ketika itu lari ke sombong, tidak mau mengakui kebenaran, menolak kebenaran, mentang kebenaran. Yang kedua, konon sering kita anggap sombong, ghamtun nas, meremehkan, melecehkan, merendahkan, menyepelekan orang lain. Jarang kita yang memahami sombong itu nomor pertama, menolak, menentang, tidak mau taat, patuh kepada kebenaran yang disampaikan. Padahal ini sombong, puncak sombong. Nah, sombong terhadap makhluk, kalau dalam hadis berbunyi begini. Hadisnya riwayat Imam Muslim, nomor 2564. Rasulullah sabda, bihasbi mri'in minasyarri, bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah seseorang itu dikatakan dia berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat jelek, ayah kira akhahul muslim, apabila dia menghina, melecehkan, memandang rendah remeh sesama muslim, maka dia sudah dipandang jahat dan sombong dia. Kapan bila saja kita melecehkan, meremehkan, merendahkan, menyepelekan seorang muslim, langsung atau tidak langsung, kita sudah dihinggapi penyakit kesombongan. Karena merasa diri lebih. Nah, itu makanya di antara bentuk kesombongan terhadap manusia adalah pangkat. Orang berpangkat bisa sombong dengan pangkatnya atau kedudukan jabatan. Dia bisa sombong dengan kedudukannya, statusnya, jabatannya, sehingga dia melecehkan, meremehkan orang lain, menghina orang lain, karena dia merasa satu, pangkat dan kedudukan. Yang kedua, harta, dan ini terbanyak. Orang-orang namanya dehef, orang punya, sehingga dia memandang dirinya lebih, orang lain rendah. Kadang-kadang semua orang ku dia gono ipitih, diukur ipitih sadolanya. Nah, itu sombong karena harta, si Haman gantinya. Orang ku selalunya diukur ipitih, dia ragu ipitih. Ini harta mendorong orang untuk sombong. Meskipun tidak semua orang berharta sombong, tapi kebanyakan harta bisa membawa orang sombong. Ada sombong meninggi diri, merasa diri lebih orang lain di bawah. Atau kekuatan.
Kepatangko di Indonesia ada orang yang memanggakkan kekuatannya. Kalau mampu kalian mengalahin hebat kalian, bukan kekuatan. Sombongan. Kesombongan. Siapa saja yang sombong, dia berhadapan dengan pemilik kebesaran itu Allah. Karena Allah sudah nyatakan al-kibriya, kebesaran itu, wal azma, keagungan itu milikku, pakaianku. Siapa-siapa yang mencoba-coba mengambil, merampasnya daripadaku, berarti dia berhadapan denganku. Aku akan campakkan dia ke neraka, aku nak peduli. Sombong itu adalah sifat yang paling Allah benci, karena pemilik kebesaran, pemilik ketinggian, pemilik keagungan adalah Allah. Tapi Allah nak sombong lah. Itu kekuatan. Juga ilmu. Ilmu, kepintaran, kecerdasan, pengetahuan. Bisa mengajak orang sombong. Menganggap tidak selepel. Berikutnya, tampilan tubuh, bentuk tubuh. Gagah, rancak, kuniang, hidung mancuang, bibir bak pinang di balahi kapak misalnya. Sehingga mana orang tu tak modelnya, tak serencaknya, atau gagah, atau jantan, atau mana kau? Tot, jalan mengangkang. Bentuknya punya jalan itu kesombongan. La tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan kaum ini dengan sombong. Banyak lagi yang dapat memicu, mendorong orang untuk sombong. Sehingga dia menjadi melecehkan, merendahkan, menghina, menjelekkan, memandang orang lain di bawahnya. Kalau sudah begitu anggapan kita, sombong kita. Apabila kita merasa hebat, merasa lebih, merasa tinggi, dan lantaran itu melecehkan, merendahkan, menghina, menjelekkan, menganggap orangku adalah di bawah, ketika itu sombong. Namanya sombong kepada sesama. Sombong kepada sesama. Kalau sombong ke atas, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Ada satu sikap sombong di zaman Rasulullah. An-narjulan akala anna Rasulullah. Ada seorang makan dekat Rasulullah. Bishimali, tangan kiri. Bishimali, tangan kiri. Lalu ditegur Rasulullah. Kul biyamini. Makalah yo tangan kanan ke Rasulullah. Dia menjawab dengan sombongnya, "Mau tidak bisa aja." Qala la astati'. Saya tidak bisa, tidak sanggup, tidak bisa. La istata'ta, kau tidak bisa. Ma manahu ilal kibir. Tidak ada yang menghambatnya untuk makan dengan kanan. Ketika Rasulullah pesankan makalah dengan suuk dengan kanan, menjawabnya tidak bisa. Menjawab tidak bisa itu sabananya adalah kesombongannya. Maka tidak bisa hanya mengangkat tangannya kanan. Tidak bisa hanya mengangkat tangannya untuk menyukur mulut. Dia menganggap tidak bisa. Langsung dinampakkan hukuman. Kenapa ditolaknya Rasulullah? Padahal Rasulullah menyuruh kena elok, kena bayar. Kecil ini tak bisa ambil saja. Ana menolaknya tu. Sombong. Didoakan Rasulullah memang tak bisa mengangkat tangannya. Dinampakkan bahaya kesombongan. Itu contoh kesombongan. Tidak mau menerima nasihat atau kebenaran yang disampaikan. Dan ingat bahwa nanti di hari kiamat, tepatnya di mahsyar, yuhsyarul mutakabbiruna
yaumal qiyamah amthala dzarri fi suwari rijal. Orang-orang yang sombong dari dunia, kau menolak kebenaran, menentangnya, mentang-mentang dia bagaimana begini begitu, nanti akan dikumpulkan di hari kiamat. Amthala dzarri, seperti seekor semut, fi suwari rijal, di dalam bentuk manusia. Bukan semut, tapi seperti seekor semut. Ini manusia, tapi semut diinjak-injak, dihina-hina. Kapan? Ketika di mahsyar tuh bagaikan seekor semut dia. Kerdil, kecil, rendah, dipijak-pijak. Karena di dunia dulunya lah menggadang, meninggi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dan juga riwayat Tirmizi, Imam Ahmad dan lain. Kenapa? Allah tidak suka kepada orang sombong, marah kepada orang sombong. Iblis itu dilaknat Allah karena sombong, karena dia sudah merampas punya Allah. Yang berhak sombong itu adalah Allah, karena dia punya segala-galanya. Dia mah besar, dia mah perkasa, mah kuat. Tapi Allah tidak sombong. Dia mah besar tapi tidak sombong. Dia mah agung, azim tapi tidak sombong. Dia mah tinggi tapi tidak sombong. Dia Ali. Dia mah tinggi, a'la. Dia betul-betul tinggi, ta'ala, tapi dia tidak sombong. Ada manusia-manusia makhluk yang sombong, muka Allah. Berarti dia telah merampas punya kepada Allah. Jadi tidak layak kita melecehkan, menghina, meremehkan, menganggap sepele sesama manusia, apalagi menolak kebenaran. Nanti orang-orang seperti ini di akhirat dihina sehina-hinanya, direndah serendah-rendahnya, bagaikan seekor semut yang terinjak-injak ketika berkumpul di mahsyar. Yohan ke panggaan dan disombongan di dunia, lah tinggal di dunia. Semuanya baju dia tangga awak mati. Semuanya peci, dek peci ku ada bintangnya sampai bintang orang. Bintang 7. Tangga peci. Tungkek lah tangga. Kesombongan. Ketika mati pun semuanya lah. Yang menyebab orang sombong ketika mati kan habis semua. Pangkat, jabatan, kedudukan, status, kekayaan, pengikut, apa baca semua. Ketika saya mati, habis. Berarti ketika di akhirat tidak ada lagi kesombongan. Maka ketika nanti di akhirat dipijak-pijak, dihina, direndahkan. Itu bahaya kesombongan. Sehingga dikatakan di sini, yakhshahumuz zullu min kulli makanin. Dia itu diliputi oleh kehinaan dari berbagai sisi. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam. Ujung-ujungnya nanti orang seperti ini akan digiring menuju sebuah penjara, ila sijnin, menuju sebuah penjara yang ada di jahannam, yang nama penjara itu bulas. Yusamma bulas. Rupanya penjara neraka punya penjara, punya tahanan, namanya bulas. Orang-orang sombong, orang yang angkuh, nanti di akhirat setelah bagaikan semut diinjak-injak, dipijak-pijak hinanya, kesudahan kaji mereka digiring menuju neraka dan dimasukkan kepada penjara namanya bulas. Bulas, ba, waw, lam dan sin, bulas. Bulas. Dan mereka akan dibakar, akan disate oleh api neraka. Begitulah beliau orang-orang yang sombong ini nanti di akhirat. Ancaman balik kepada pelaku-pelaku kesombongan. Dulu pernah, sebagaimana dalam hadis disampaikan kepada kita, bahwa neraka itu berbangga diri dengan
isinya. Dan surga juga pamer juga nih isinya, sehingga kedua makhluk Allah ini bertengkar. Yahtajjatin nar, surga dan neraka itu pernah berdebat dalam bahasa mereka, cara mereka. Yahtajjatin nar wal jannah, beradu hujah neraka dan surga. Faqalat hadihi, maka neraka mengatakan, yadkhuluni al-jabbaruna wal mutakabbirun, yang masuk ke tempat saya adalah orang-orang gadang-gadang dunia sih, orang hebat-hebat, orang perkasa, orang bagak-bagak, serta al-mutakabbirun, orang-orang sombong-sombong dunia masuk ke situ. Jadi siapa yang sombong-sombong, nang kadang-kadang nang hebat-hebat, nang perkasa, otoriter, lalim segala macam, azab neraka. Neraka berbangga diri. Isi amboah raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin dunia, orang pangkat-pangkat, berkedudukan, berjabatan, orang kayu, wah kuis dia mulu. Pamernya kasih ya. Pamer ke neraka. Iku hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Lalu surga berkata, yang masuk ke tampian bawah adalah ad-du'afa, orang-orang lemah, orang miskin di dunia. Tapi di surga adalah orang-orang mulia-mulia, nabi-nabi dan rasul, orang wali-wali saleh. Keduanya berdebat. Akhirnya keduanya mengadu kepada Allah, minta diketengahi. Lalu Allah berfirman kepada neraka, anti azabi, engkau aku ciptakan hai neraka untuk mengazab, untuk menyiksa mereka yang sombong, yang semena-mena, yang lalim. Dan wahai surga, engkau aku ciptakan untuk merahmati hamba-hambaku yang di dunia dulu dilecehkan, diremehkan, dihina, dicaci, dimaki, dibuli. Ya dibuli tak? Dibuli. Lalu Allah damaikan. Jadi masing-masing kalian ada tugas. Neraka engkau diciptakan untuk menyiksa. Di antaranya orang yang angkuh, sombong dunia. Hai surga, engkau aku cipta untuk merahmati hamba-hambaku yang di dunia lantaran kelemahan, kemiskinan mereka sering dihina, direndahkan, disingkirkan, dipinggirkan, namanya orang pinggiran. Nah, untuk itu kaji kita semalamku nampak di kita kesombongan itu sangat berbahaya. Bahkan salah satu sifat yang paling Allah murkai, yang paling Allah benci, bahkan pelakunya berhak kena laknat, adalah sombong. Karena orang sombong adalah orang yang merampas punya Allah. Ketika orang sombong, berarti ketika itu dia sedang mengambil punya Allah. Apa punya Allah? Kebesaran. Apa punya Allah? Keagungan. Diambilnya, dipakainya. Itu makanya orang sombong kau langsung berhadapan dengan Allah. Yang ketiga, hakikat sombong itu adalah menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Kesimpulan yang keempat, sangat berbahaya sombong. Jangankan masuk surga, dari surga pun diusir yang sombong. Apalagi masuk surga, tidak boleh. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya meskipun sebesar zarah kesombongan, tidak masuk surga. Kesimpulan terakhir, di dunia orang-orang sombong ini biarkanlah dulu. Di dunia biasalah sombong.
Tapi tetap akhir kesudahan orang sombong, tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Siasan dan semua di dunia aku akhirnya ada yang selamat. Cuma orang masih tagih sombong. Orang masih suka sombong, candu orang sombong. Padahal ditelusuri sejarah tidak satu pun orang sombong yang selamat di ujungnya, tidak ada. Cuman sombong kok lama mani kami. Seorang suka sombong. Hati-hati dengan sombong. Garis bawahnya digaris bawahi. Garis bawahnya bahwa tidak wajar, tidak patut, tidak pantas kita makhluk yang hina dina, yang tercipta daripada air yang hina, untuk berlaku sombong di muka bumi ini. Kalau ada orang nak salat tapi sombong, tanda nak babakih sujud. Sujud itu mencegah kesombongan. Sujud itu meredam kesombongan. Karena sujud itu adalah mencecahkan anggota badan yang terhormat yang paling tinggi ke lantai. Bahkan kita bisa saja sujud di belakang telapak kaki orang yang dikuruk, yang dicepuk. Halo, cobalah salat ke? Ini salat kan? Di muka orang berkaki, kakinya cepuk, rata-rata kepala itu sana. A'la kita baca, ana a'la lebih tinggi, kita lebih rendah. Subhana rabbiyal a'la. Ma sucilah Tuhanku yang lebih tinggi, berarti kita rendah. Ada orang salat tapi sombong sikapnya, tidak berbuah salat. Salatnya tidak berbuah. Salat Allah tapi tidak. Orang kalau salat pasti merendah, pasti tawadhu. Kalau betul-betul salat. Nah, itu kaji kita malam ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Walaupun ringkas-ringkas kita sampaikan, paling tidak kita telah tahu seketik banyak. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.